Halo Kak Juni. Shalom Kakak Eta. Apa kabar Kak Jun? Baik Kak Eta. Ayo kita sama adik-adik dulu. Oh iya. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya kalian? 1 minggu sudah berlalu. Iya. Apa ada cerita yang menyenangkan kah yang mau dibagi sama Kak Juni dan Kak Eta? Kalau Kak Eta sih 1 minggu ini puji Tuhannya Kak Eta sehat-sehat. Kak Juni? Sama Kak. Iya ya. Sehat. Betul. Itu yang paling diinginkan. Orang lagi pandemik ini ya Kak ya. Sehat-sehat ya maunya semuanya ya. Nah adik-adik, hari ini kan kita mau ibadah lagi. Sudah siap belum? Sudah mandi belum? Sudah sarapan belum? Kak Eta sih sudah mandi, sudah sarapan. Kak Juni? Sama Kak. Oh iya Kak. Adik-adik, kalau mau ikut ibadah harus bangun pagi ya Kakak Eta ya. Betul Iya, Kak. bangun pagi, berdoa, terus sarapan dulu. Betul. Pakai pakaiannya yang Betul, rapi. Karena apa? Kita mau Ibadah memuji dan memuji nama Tuhan. Tuhan. Jadi nggak ada lagi yang jalan-jalan ya. Nggak ada lagi yang makan-makan kolar-kilir sana-sini. Setuju. Semua harus menyiapkan Alkitab dan catatannya. Ya, iya. Benar nggak, Kak? Setuju Kak, setuju. Iya. Benar. Ayo Karena kita mulai, Kak. Ibadah kita. Oh iya, Kak Jun, lupa Kak Eta ini. Tadi lagu apa judulnya itu Kak? Bertemu dalam kasihnya. Kasih siapa Kak Eta? Kasih Tuhan dong, masa kasih yang Iya. lain-lain. Nah adik-adik, gimana kalau kita nyanyi sama-sama judulnya Bertemu dalam Kasihnya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Nah adik-adik tadi kita sudah bernyanyi bersama lagunya Bertemu dalam Kasih-Nya. Tuhan kita sayang banget sama kita ya adik-adik ya. Setiap hari kita dikasih kesehatan, terus masih punya mama papa, masih punya adik, masih bisa makan 3 kali sehari. Wah, itu semua berkat dari Tuhan kita. Nah, kita kan hari ini mau beribadah nih, mau mendengarkan cerita Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau ngajak adik-adik untuk berdoa. Yuk, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami masih bisa bangun dengan tubuh yang segar dan sehat. Kami masih bisa berkumpul bersama keluarga kami di rumah. Dan hari ini kami masih bisa berkumpul, walaupun masih secara online bersama dengan teman-teman kami yang lainnya. Tuhan, kami mau mengundang Roh Kudus-Mu untuk datang dan memimpin serta menuntun kami sepanjang ibadah kami hari ini. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang menjelaskan kepada kami isi dari firman yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu kami. Kami bersyukur untuk segala halnya Tuhan, dan kami juga memohon ampun jika kami memiliki kesalahan yang mungkin kami tidak sengaja perbuat. Sehingga kami boleh layak datang ke hadapan-Mu, meminta, memohon, dan bersyukur kepadamu selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman,
Kak Eta mau ngajak adik-adik untuk nyanyi satu buah lagu. Pasti adik-adik tahu kok judulnya. I love you Jesus. Tahu kan semua? I love you Jesus. Deep down in my heart. Yuk kita angkat lagunya yuk. Kita nyanyi sama-sama dengan penuh sukacita dan gembira. Yuk. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down in my heart. Talk about it, down, deep down in my heart. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Oke, shalom adik-adik semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dengan tema Aku Tetap Bersemangat. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa dulu. Allah besar, Bapa yang Maha Kuasa Tuhan, terima kasih karena berkat penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami anak sekolah minggu-Mu ya Tuhan, pada hari Minggu ini akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bukalah pintu hati kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan melaksanakan apa yang Kau sampaikan pada firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, berkati seluruh hal-hal yang kami akan pelajari, supaya kami dapat mengerti dengan lebih mudah dan dapat memahaminya dan menjalankannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami hanya berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Amin. Nah, bahan kita hari ini diambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Nih, biar dibacakan ya. Buka semua kitabnya, yuk kita baca Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar, mereka telah bersukacita di hadapanmu. Seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api.
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik semua, kita mendengarkan firman hari ini dengan tema Aku Tetap Bersemangat. Kondisi dalam cerita di Yesaya ini, kalau kita bisa lihat, ini sebuah keputusasaan bagi Yesaya, karena pada saat itu Israel dan Yudea itu terbagi. Kalau kita bisa lihat, Yehuda dan Yerusalem, itu karena nubuatan itu ditujukan kepada mereka. Jadi tentunya ini berhubungan dengan yang ada pada kerajaan Israel, yang tentunya berdampak pada kerajaan selatan. Jadi utara itu Israel, selatan itu Yehuda. Dan ketika Raja Tiglat-Pileser itu menyerbu dan mengalahkan daerah Galilea, itu yang daerah utara kerajaan Israel, penduduk itu diangkut dan dibuang ke Asyur, pembuangan Asyur. Bangsa Yehuda dan Israel utara hidup dalam kegelapan yang besar di negeri kekelaman. Jadi mereka digambarkan seolah-olah mereka sudah mati karena dosa perzinahan dan ketahiulan, seperti yang dilukiskan dalam Yesaya 8 sebelumnya itu ada mereka berada di tengah-tengah itu. Jadi mereka hidup di tengah kekelaman. Tetapi Yesaya memberitakan kelepasan bagi kaum buangan, Israel yang sukacita. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di sini, Yesaya menjanjikan sebuah sosok atau seorang sosok yang akan membebaskan mereka. Jadi begini adik-adik, kalau misalnya kita bisa lihat, adik-adik semua mungkin pernah merasa putus asa. Nah, apa yang bisa membuat adik-adik ini kembali bersemangat? Jika kita bisa lihat ada sosok yang dijanjikan kepada kita semua, tentu sosok ini nggak bisa sosok yang biasa saja. Nah, kalau kita bisa lihat tadi di ayatnya yang ke-5, kita bisa lihat ada anak yang telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang. Nah, ini ada beberapa nama yang disebutkan untuk memanggil dia. Jadi ada 4 kita bisa dengar di sini. Yang pertama adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Satu persatu kita dengarkan. Kalau kita bicara soal penasihat ajaib, jadi si Mesias ini sendiri yang dikatakan telah lahir ini, dia akan menjadi sebuah keajaiban. Nah, penasihat ajaib ini kata-katanya itu akan kekal. Jadi apapun yang dikatakan dia akan kekal dan berlaku untuk selama-lamanya. Nah, itulah keajaiban kata-kata penasehatan dia. Lalu yang kedua, Allah yang perkasa. Jadi tidak ada yang mustahil, bahkan ketika musuh datang menyerang, Allah yang perkasa akan menghancurkan musuh-musuh. Kira-kira itu. Dia adalah pemenang terakhir dalam sejarah. Kemudian Bapa yang kekal atau abad, itu artinya dia adalah awal dan kekekalan. Jadi kalau dia menciptakan, maka dia akan lebih kekal. Bapa yang kekal, jadi artinya tidak ada akhirnya. Dan yang terakhir adalah Raja damai. Ini membuat kehidupan itu menjadi lebih utuh dan damai. Nah, sosok yang seperti inilah yang akan diberikan. Nah, ini nubuatan Yesaya terhadap lahirnya Yesus sebenarnya sosoknya. Nah, kerajaan Israel bukan hanya pada saat itu dari zaman hidupnya Yesaya, tetapi berapa lama kemudian di masa yang berikutnya, orang Israel tetap berada di dalam penjajahan. Kita bisa tahu sama bahwa penjajahan Romawi. Nah, orang Israel tetap menunggu Mesias seperti yang dijanjikan oleh Yesaya. Nah, kehadiran Yesus pada saat itu, mereka benar-benar diberikan sosok yang seperti dinubuatkan oleh Yesaya. Siapa tadi dia? Yang pertama, penasihat yang ajaib. Sehingga kalau kita bisa ingat kisah Yesus, sosok yang kita imani bahwa dia benar-benar membawa sukacita bagi kita semua, bahwa kata-kata Yesus penuh dengan nasihat-nasihat yang sangat ajaib. Apa-apa aja kata-katanya, nanti adik-adik semua bisa baca Alkitab untuk mengenang kembali apa kata-kata Yesus, ya kan? Kalau kita bisa lihat, bangkitlah, angkat tikarmu dan berjalanlah. Artinya apa? Bahwa kita tidak hanya memelas minta belas kasihan orang, tetapi ketika dia bilang angkat tikarmu dan berjalanlah, usaha. Kalimat ajaibnya ini sampai hari ini, udah berapa ribu tahun berlalu, itu masih kekal. Masih kita sering dengarkan di gereja,
Mari kita dengarkan dari firman-firman yang disampaikan melalui media-media, bahwa memang semua perkataan Yesus. Jadi apa kata kasihilah musuhmu? Itu adalah penasihat yang ajaib. Jadi apabila kita ingin terbebas dari penderitaan, kepingin bebas dari semua hal yang meresahkan kita, ketakutan kita, sosok yang satu ini telah lahir dan dia disebut sebagai penasehat yang ajaib. Itu yang pertama. Lalu kalau kita bisa lihat di sini Allah yang perkasa. Kita bisa lihat juga sosok Yesus itu mengalahkan kematian. Yesus juga tidak mempan dicobai, bahwa dia betul-betul menghardik demikian banyak roh jahat ketika ada orang kesurupan di Gerasa, bahwa dia punya kuasa atas itu semua. Dia melakukan banyak sekali mujizat karena dia punya kuasa untuk melakukan itu, karena dia perkasa. Itu sosok Yesus ada di sana juga. Lalu yang ketiga, kita bisa dengar juga tadi, Bapa yang kekal. Mungkin kalau Bapa yang kekal ini adik-adik sudah tahu bahwa Alfa dan Omega, bahwa Tuhan yang satu itu, ya, bahwa dia ada sebelum semuanya ada, dan dia tidak akan berakhir. Maka dia akhirnya, dan dia tidak berakhir. Alfa dan Omega, jadi selamanya ada. Mungkin teman-teman kita nggak selamanya ada di samping kita, tetapi Tuhan tetap berada di samping kita. Dan sosok Yesus itu dikatakan juga dia adalah kekal. Nah, yang terakhir, Raja Damai. Nah, yang terakhir ini yang konsepnya itu benar-benar membuat kita harusnya berpikir bahwa apabila kita berpikir dengan cara kita, maka masalah itu akan selesai, ya kan? Tentu itu akan membawa kita ke masalah yang lain lagi. Tetapi sosok Yesus membawa Raja Damai, itu yang dia katakan. Berapa kali kita mengampuni orang? 7 kali 77 kali. Artinya tidak ada batas. Ketika ada orang yang ingin melempar seorang perempuan karena dia dituduh berdosa, Yesus bilang, siapa yang belum pernah bikin dosa, lempar batu pertama. Ada banyak lagi. Ketika anak-anak datang, orang semua ribut, bising. Yesus bilang, biar anak-anak itu datang kepadaku. Karena kalau kalian suruh dia diam, batu-batu yang akan berteriak. Yesus penuh dengan konsep kedamaian. Musuh dikasihi. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Artinya apa? Bahwa memang yang diajarkan itu untuk membuat kita damai. Yang perlu kita tiru adalah sosok Yesus. Ia dinubuatkan oleh Yesaya melalui firman-Nya pada hari ini, sehingga kita sekali lagi kita itu tetap bersemangat. Karena apa? Apabila semua masalah kita bisa kita selesaikan seturut dengan Sang Mesias yang telah lahir bagi kita, apa yang membuat kita tidak bersemangat menghadapi semua masalah dalam hidup kita? Adik-adik semuanya, sebagai anak-anak sekolah minggu yang paham bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, Mesias yang dijanjikan oleh Yesaya, maka adik-adik juga harus memahami bahwa dengan mengimani, dengan percaya bahwa Yesus adalah jalan dan Yesus adalah terang, adik-adik tidak lagi mengalami hal-hal yang membuat adik-adik sedih, marah, kecewa, tetapi adik-adik bisa menjalani semuanya dengan penuh keimanan bahwa semua masalah tidak ada artinya selama kita percaya bahwa Yesus bersama dengan kita. Tuhan beserta kita, adik-adik semua. Itu tadi cerita kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Allah besar, Bapa yang Maha Kuasa Tuhan, terima kasih karena berkat penyertaan-Mu ya Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati ya Tuhan apa yang telah kami dengarkan, yaitu nubuatan Yesaya tentang kehadiran Mesias dalam hidup kami, sehingga kami benar-benar dapat bersemangat menghadapi seluruh masalah dalam hidup kami. Kami percaya ya Tuhan, di dalam nama Yesus, semua masalah dapat diselesaikan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami anak sekolah minggu-Mu, bermohon padamu ya Tuhan, tuntun hidup kami, tuntun langkah kami, agar apapun yang kami lakukan dalam hidup kami seturut dengan firman-Mu, menjauhi semua larangan-Mu, dan menjadi sukacita bagi seluruh orang berada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan hanya berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai bentuk kesanggupan kita untuk melaksanakan firman Tuhan dan untuk menegaskan kembali iman kita kepada Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Baiklah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita masuk ke dalam pujian dan kita akan bernyanyi dengan judul Di Badai Topan Dunia. 1, 2, 3, ya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk ke dalam pelayanan persembahan. Dan sebagai dasar persembahan, saya akan membacakan untuk kita semua yang diambil dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Persembahan boleh dititip ke mama, papa, ataupun diantar langsung ke kantor gereja GKI Sumur Medan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita masuk ke dalam doa karena sebentar lagi ibadah kita akan usai. Baiklah, kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang senantiasa kami puji dan kami tinggikan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami. Bapa, terima kasih Bapa untuk segala rahmat-Mu dan anugerah-Mu yang boleh Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang indah ini Bapa, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini. Bapa yang maha baik, firman sudah kami dengar Bapa. Kami terus serahkan hati dan pikiran kami supaya Engkau terus memberkati dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami selalu menjadi anak-anak-Mu yang selalu tetap bersemangat, karena Tuhan yang akan selalu menyertai kami, melindungi kami dalam setiap hidup kami. Bapa yang maha baik, saat ini juga pada ibadah ini kami juga sudah memberikan persembahan. Kami tahu Bapa, persembahan ini tidak seberapa apabila dibanding dengan segala berkat yang Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan berkati ini, kuduskan ini, sehingga akan menjadi rupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati pula tangan-tangan yang sudah memberi Bapa, berkati dalam setiap pendidikannya, dalam setiap usaha dan pekerjaannya. Begitu juga majelis dan juga pengurus setiap komisi yang sudah ditunjuk untuk bertanggung jawab akan pelayanan di gereja ini Bapa, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan boleh dilakukan dalam kehendak Tuhan saja dan mempunyai rasa takut akan Engkau.
Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Kami datang kepadamu Bapa dengan segala kelemahan kami. Tuhan, ampunilah kami, ampuni segala dosa serta kesalahan kami Bapa, supaya kami layak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan kami layak untuk menerima segala berkat yang akan Kau curahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bersama-sama kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua.